Ya, selamat malam, sehat lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di IG Live Dopa Indonesia ya. Malam hari ini khusus kita tidak mengundang salah satu mentor kita. Kita nanti akan biar wawasan kita jauh lebih luas lagi ya, dan mungkin melengkapi materi-materi yang sudah ada di e-course. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Fitri Faisal Janan ya. Beliau seorang apoteker, aktif sekali untuk bisnis terkait apotek ya, otomatis ya apotek. Tapi beliau kayaknya juga aktif juga membangun sistem dan segala macam. Mungkin juga beliau juga ada pelatihan tersendiri juga, seperti halnya Dopa, mungkin yang sifatnya lebih offline. Nah, dan tidak menutup kemungkinan juga ke depan kita akan kita akan collab juga untuk bikin pelatihan bersama ya. Nanti kalau sudah ada waktunya, dan nanti dari Dopa dan dari manajemen dari Pak Faisal kita bisa bikin pelatihan bareng, sehingga wawasan kita jauh lebih luas dan pembahasan jadi bisa lebih komprehensif. Dan sejauh Dopa juga bisa memilih teknik mana yang sekiranya lebih cocok untuk sejauh Dopa kerjakan di bisnisnya. Oke, sambil coba kita undangnya sebentar. Nanti malam ini mungkin kita sampai jam 9 aja ya. Jangan biasanya molor-molor. Semoga hari malam ini enggak ya. Kita undang Faisal. Oh, sebentar. Ini dari nggak muncul ya namanya ya. Dari Pak Faisal sendiri udah join belum ya? Di sini namanya kok nggak muncul ya? Bentar ya. Ya sudah benar saya tulisnya. Om Raffi, menyukai join Om Raffi. Namanya nulisnya gimana ya, Pak Faisal? Kok di sini nggak kedetek ya? Sepertinya udah di follow juga. Bisa dibantu mungkin Om Raffi untuk atau Pak Faisal kalau mungkin sudah join IG Live bisa dicolek ini. Saya belum ketemu namanya itu. Tadi udah. Atau coba dituliskan nama beliau di sini, username Pak Faisal. Sepertinya nulisnya biasa tapi kok nggak kedetek. Mohon tunggu sebentar ya, saya jawab lupa. Ya, kadang kendala teknis itu bisa muncul sewaktu-waktu. Seven Farmasi. Oke, tetap tidak terdetek.
Oh, coba ini udah dibalas Om Raffi. Faisal underscore 7. Faisal underscore 7. Nggak muncul. Nggak keluar tuh Om Raffi. Mungkin dari Pak Faisal bisa diminta untuk minta join IG Live. Tidak terdetek. Kenapa ya? Oh ini. Nah, oke. Go live. ini. Oke, nah, ya. Halo, assalamualaikum. Ya, ini bentar. Nah, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Faisal. Ya, sehat dok. Oh, ini kok yang jelek sound saya Pak. Sound saya terputus nggak ya di sana? Aman. Aman ya? Soalnya gema. Pecah ya? Suara saya gema sendiri tapi jelek. Kayaknya pecah, gema pecah ini. Cek. Oke, kalau saya Pak Faisal sih oke. Oh, udah. Kayaknya udah oke. Oke, selamat malam Pak Faisal. Selamat malam dok, salam kenal nih. Ya, salam kenal baru pertama ini ya Pak Faisal ini. Sama juga. Saya sudah sering lihat posternya Pak Faisal tapi baru kali ini ada yang di farmasi ya. Gimana? Asli mana? Saya Jogja, Pak Faisal. Oh Jogja. Ya. Sering saya ke sana. Oh, main Pak ya. Iya, tanggal 11 nanti, tanggal 12, tanggal 12. Ada acara apa, Pak? Ya rutin kita tiap bulan sama ini Pak Andi Eko belajar bisnis apotek. Oh, sama Pak Andi, itu teman saya SMA itu. Oh, iya. Pasti. Kan Ida Farma ya, bener? Gimana? Ida Farma. Pak Andi Ida Farma, betul. Iya, ya. Betul. Teman seangkatan itu. Ya, oke. Ya, kayak terlalu Pak jauh Pak. Oke, ya sambil ini kan mungkin sejauh depan, mungkin saya pribadi juga belum terlalu kenal dengan Pak Faisal. Mungkin bisa perkenalan diri singkat Pak Faisal untuk Pak Faisal sendiri sama mungkin bisnisnya Pak Faisal. Ya. Siap. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Faisal Janan lengkapnya ya. Biasa dipanggil Faisal. Oke. Saya alumni dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian saya pernah di Kimia Farma, penempatan pertama dulu di Morateweh. Suara saya jelas ya, Dok ya? Jelas Pak Faisal. Ya. Jelas ya, oke ya. Jelas. Oke. Saya pernah di Kimia Farma, penempatan pertama saya di Morateweh di Kalimantan Tengah, itu kurang lebih 4,5 tahun. Kemudian saya melanjutkan di Kimia Farma Madiun, itu kurang lebih di 3,5 tahun. Nah setelah itu kemudian saya resign, lalu kemudian opening apotek pertama di 2018 ya, 2018. Apotek Seven Farmasi namanya. Jadi Seven ini memang saya suka angka 7. Kemudian ada filosofi apoteker Seven Stars Pharmacies. Nah, jadi namanya Seven Farmasi. Ya. Kemudian apotek yang kedua kita buka di Padamara, kurang lebih 6 bulan setelah apotek yang pertama kita buka. Kemudian setelah itu
di Februari tahun berikutnya kita buka lagi. Jadi 2 Mei 2018 itu apotek pertama, kemudian bulan Juni 2018, bukan Juni maaf, November kira-kira. November kita buka yang kedua, lalu Februari di tahun berikutnya 2019 kita buka yang ketiga. Dan selanjutnya kita buka lagi di akhir Desember di Losari, masih di Purbalingga. Nah, baru tahun berikutnya kita mulai ke Purwokerto. Nah, itu kira-kira Dok, kita ada sekitar mengelola 8 apotek dan 3 apotek punya orang. Jadi 3 apotek punya orang ini kita kelola oleh grup kita gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini ada yang punya apotek, bisa juga nanti kalau butuh untuk pengelolaan bisa juga kita kelola. Oke. Ya, gitu Dok. Jadi total ada 2018 ya. Ya. Hati-hati nih Pak, kecepatan ekspansi nanti kayak abnormal nih Pak. Ya, nanti kita akan inilah ceritakan ya. Oke, ya. Dari 2018 ya Pak. Terus kalau nggak salah sering saya lihat Pak Faisal nih posternya di Vimedis itu Pak, di salah satu aplikasi. Itu apakah aplikasi punya Pak Faisal sendiri atau bagaimana Pak? Bukan, jadi memang saya berteman dengan Vimedis, dengan Mas Sidik itu saya berteman sejak saya memutuskan untuk resign, itu kemudian saya berkomunikasi karena saya butuh aplikasi apotek. Lalu kemudian yang menginisiasi konsep Pareto di persediaan barang apotek itu salah satunya ya inisiasi dari saya pribadi gitu waktu itu, karena konsep Pareto ini belum banyak yang main gitu ya terkait penggunaan di apotek, dan Pareto ini penting banget karena kita nggak perlu katakanlah kalau zaman dulu kita nulis-nulis kebutuhan gitu kan, tapi dengan sistem yang sudah digital kita sudah bisa membaca histori, kemudian kebutuhan-kebutuhan berdasarkan Pareto gitu ya, Pareto ABC itu. Nah, dan waktu itu kita IAI Purbalingga juga mengundang Vimedis untuk kali pertama, dan kali pertama juga untuk launching itu tadi fitur terkait dengan smart forecast menggunakan konsep Pareto. Jadi memang kita berteman gitu, dan sampai sekarang juga saya masih berteman. Beberapa pengguna yang bingung dalam melakukan aplikasinya itu juga biasanya ngundang kita kalau memang dekat dengan daerah kita. Ya. Gitu Dok. Iya. Bukan punya saya. Iya. Punya. Barangkali ada sedikit pemilikan, Pak. Berarti Seven Farmasi ini murni hanya bergeraknya di bidang apotek atau plus workshop atau apa lagi, Pak, selain murni hanya fisik apotek? Untuk saat ini Seven Farmasi itu memang bergerak, kita masih fokus di bidang apotek ya. Dan apotek ini makanya tadi mungkin dokter kok pertumbuhannya cepat sekali gitu, baru mulai 2018 tapi sudah ada 8 apotek dan tambahan 3 apotek pengelolaan. Jadi memang sesuai dengan judulnya juga yang kita tadi udah share di Dopa itu. Jadi memang kita ini kolaborasi sebenarnya Dok, kolaborasi sesama apoteker sebenarnya. Jadi kalau judulnya itu tadi tagline-nya nakes tanpa utang, banyak cabang tanpa utang. Nakes berkesejahtera, tagline ya. Jadi memang kita kolaborasi untuk saat ini memang karena apotek ya. Jadi kita kolaborasinya dengan apoteker-apoteker. Jadi beberapa apotek kita itu ada yang saya murni kepemilikan, kemudian ada juga yang apotekernya itu juga ikut investasi di situ. Gitu. Jadi kita mengajak teman-teman apoteker itu tidak hanya sebagai penanggung jawab, tapi dia juga sebagai investor di dalamnya, sehingga secara gaji dapat, kemudian secara sharing juga dapat gitu Dok. Jadi kenapa pertumbuhannya masif? Salah satunya karena kita menggandeng teman-teman apoteker. Dan untuk
ruko-ruko yang kita kelola itu juga bukan ruko milik kita. Jadi rukonya itu kita penawaran ke pemilik ruko kerjasama untuk kemitraan gitu ya, kemitraan. Jadi nanti sistemnya ada bagi hasil setiap bulannya gitu kepada pemilik ruko. Jadi kita tidak sewa. Kalau sewa kan paling nggak kita sewa 6 tahun gitu atau 4 tahun. Nah, itu pasti terlalu banyak dan terlalu besar investasi di awalnya. Jadi kita lebih main ke furnitur, kemudian ke produk-produk awal. Nah, itu kita mainnya di situ. Tapi kalau untuk ruko kita hampir semuanya itu ya cuman satu aja yang kita sewa. Kalau yang lainnya kita semuanya kemitraan. Begitu. Sehingga itu berarti sharing omset atau sharing omset atau sharing saham kalau yang ke pemilik rukonya, Pak Faisal? sharing profit ya, sharing dari laba bersih tentunya. Kalau awal itu kita sharing atas omset, cuman setelah kemudian kita pelajari karena saya sendiri juga Muslim ya, jadi ternyata untuk sharing perhitungannya berdasarkan omset itu masuk unsur riba gitu. Jadi ya, jadi memang lebih baiknya mending profitnya. Betul. Jadi artinya kalau berdasarkan omset, apotek dalam kondisi plus ataupun minus atau profit atau tidak kan tetap harus sharing. Tapi kalau hitungannya dari net profit misalnya berapa persen gitu ya sesuai kesepakatan, nah tentu itu tidak ada yang terdolimi kan. Lah kalau lagi nggak untung ya tentu nggak ada sharing kan gitu. Nah itu otomatis namanya jadi pemilik saham atau gimana Pak? Yang pemilik rukonya diikutkan di pemilik saham kayak gitu? Mitra ya, mitra. Jadi bukan pemilik saham. Jadi kita sebenarnya bisa diterjemahkan itu kayak sewa tiap bulan, cuman besarannya menyesuaikan dari profit yang kita peroleh gitu. Ya. Oke. Berarti yang yang murni punya Faisal satu, yang lainnya sistemnya seperti itu Pak ya? Ya ada dua sih sebenarnya yang murni punya saya ada dua. Betul. Nah itu juga buat gambaran sewa dupa di luar sana ketika ingin mulai usaha tidak melulu sistemnya pasti sewa atau mungkin nyicil ruko atau itu ada yang lebih ayam di hati lah ya dengan sistem bagi hasil seperti itu ya. Terus untuk misal nih ada sejawat dupa yang pengen buka juga Pak, ada nggak Pak? Misal kira-kira untuk mulai bisnis apotek itu udah harus modal berapa sih di awal Pak? Misal ada salah satu rekanan yang terakhir kemarin dengan sistem seperti itu yang disiapkan kira-kira berapa Pak? Atau mungkin kalau mau join dengan Pak Faisal itu mungkin ada gambaran biar. Oke. Jadi tentu namanya bisnis itu berproses ya Dok. Jadi saya pun kemudian mulai melakukan sistemasi yang kemudian kita terapkan di periode-periode yang baru. Jadi memang kalau misalnya apotek itu kita sebagai apotekernya, nah itu mungkin bisa dibilang nggak ada batasan berapa modalnya. Misal ruko punya kita, ya paling katakanlah modal furnitur, kemudian obat-obatan di awal gitu ya. Dan memang sebenarnya untuk obat-obatan itu dari supplier sebenarnya banyak yang menawarkan langsung tempo. Cuman kan kita sebagai pebisnis kan ya nggak gambling banget gitu kan. Jadi harus ada dana safety yang kita siapkan gitu ya. Kalau kita membicarakan yang bagus ya, yang bagus itu memang setelah kita mendapatkan lokasi yang strategis gitu ya, lokasi yang strategis ya secara tempat, secara visibility oleh mobilitas orang lalu lalang lewat itu kelihatan dengan baik gitu ya. Kemudian dari jumlah penduduk itu juga kita juga harus perhitungkan ya jumlah penduduk, kemudian jumlah apotek yang ada di wilayah, misalnya katakanlah kita di wilayah kecamatan A misalnya, di kecamatan A itu ada berapa jumlah penduduknya, lalu di situ ada berapa
jumlah apoteknya gitu ya. Katakanlah nanti jumlah penduduknya ada 100.000 misalnya dalam suatu kecamatan. Lalu market share yang sudah diambil oleh apotek kompetitor itu berapa misalnya. Nah, katakanlah nanti kalau lebih spesifik lagi ada angka kesakitan misalnya ya. Kita sesuai kembali ke pertanyaan ya. Ini malah kemana-mana. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, untuk modal awal itu kurang lebih kalau mau aman itu sebenarnya di 200 sampai 250 juta. Jadi nanti 100 juta itu untuk persediaan, kemudian nanti ada furnitur, lalu eksterior gitu ya. Interior eksterior kurang lebih katakanlah sekitar 75 juta. Nah, kemudian sisanya nanti bisa untuk operasional awal katakanlah begitu. Kemudian sistem kaitannya fee medis sekarang juga harganya udah lumayan. Tapi kalau misalnya untuk awal bisa ambil paket yang bulanan sebenarnya. Jadi katakanlah 200 sampai 250 juta. Kenapa tadi untuk persediaan obat-obatan 100 juta? Karena memang katakanlah tadi kita udah yakin dengan tempatnya, tadi udah dengan visibility study yang sudah bagus bahwa tempat yang mau kita pakai itu layak gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus memantapkan diri dengan persediaan yang baik. Jadi kalau persediaannya ya paling tidak 100 juta tadi itu untuk awal. Jadi jangan dibuka apoteknya kalau nilai persediaan yang sudah kita siapkan itu belum 100 juta. Ini juga menjadi tonggak awal ketika kita udah modal untuk persediaan katakanlah 100 juta, kemudian kita opening gitu ya, 1, 2, 3 hari lalu sampai 1 bulan. Lah omset kita kok dalam 1 bulan kok katakanlah di bawah 80 juta misalnya, berarti ada sesuatu terkait dengan visibility study kita, berarti mungkin kita memaksakan diri bahwa tempatnya itu sebenarnya nggak layak gitu ya. Tapi kalau tempatnya layak dengan kita tadi persediaan 100 juta, itu paling tidak omset di awal itu ya 70, kemudian 80, naik setiap bulannya tentu bisa di atas 100. Tapi kalau kita modal di awal persediaannya misalnya 25, 30, ya bagaimana kita akan mendapatkan omset yang BEP ya. Yang BEP itu artinya nutupin operasional, tidak untung tapi tidak juga rugi, tapi bisa nutupin gaji pegawai, listrik dan lain-lain. Itu kalau dari hasil studi saya itu paling tidak itu di omset 52 juta. Nah, kalau misalnya modalnya 25 juta, kira-kira 25 juta yang kita persiapkan itu adalah barang yang dibutuhkan oleh customer semuanya misalnya, kan belum tentu juga kan gitu, meskipun kita sudah melakukan analisa lapangan. Lalu di samping itu juga tentunya tidak kalah penting adalah program-program marketing di awal gitu ya, misalnya sebar brosur, kemudian opening kita ada jalan sehat dan lain-lain misalnya, yang kira-kira bisa menyerap customer untuk bisa hadir ke apotek kita sehingga mereka tahu bahwa ada apotek baru di daerahnya. Gitu dok, jadi kurang lebih 200 sampai 250 juta tergantung luasan ruko yang dipakai, karena itu berpengaruh pada harga dari furnitur dan interior eksterior yang dipersiapkan. Oke, siap Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari Edi Sambada. Ini izin tanya Pak, kriteria tempat yang mau dimitrakan bagaimana Pak? Biasanya pemilik ruko itu pengennya ruko disewakan. Bagaimana negonya agar bisa deal jadi kemitraan Pak? Oke, ya. Jadi ketika apotek yang pertama itu langsung bermitra itu, alhamdulillah. Tapi memang saya punya branding gitu ya. Saya punya branding saya adalah saya pernah di Kimia Farma kurang lebih 8 tahunan ya kan. Itu menjadi nilai bahwa investor atau mungkin orang yang mau kita guide atau kita prospek sebagai mitra dalam pembukaan apotek kita itu yakin dengan diri kita. Jadi makanya kita ini harus jadi ahli dulu lah. Harus punya branding ya, personal branding atau punya pengalaman di bidang perapotikan. Jangan sampai kita baru lulus lalu kemudian cari mitra, ya kita ngomong ya udah jelas kurang meyakinkan tentunya. Jadi paling tidak sudah punya pengalaman misalnya di
mengelola apotek misalnya. Katakanlah bekerja dululah di tempat orang misalnya ya, di apotek orang, kemudian kita sudah punya pengalaman mulai dari pengelolaan SDM, pengelolaan keuangannya, pengelolaan visibility study-nya, kemudian pengelolaan marketingnya gitu ya. Jadi kalau itu sudah dapat, ketika kita berbicara dengan orang bukan omong kosong, tapi memang kita sudah melakukan atau paling tidak ada beberapa hal yang memang sudah tergambar sehingga si calon prospek itu yakin dengan kita gitu ya. Tapi kalau kita belum pernah ya mungkin ragu kan akhirnya gitu. Gitu. Jadi memang kita paling tidak memang harus ahli dulu lah, dan ahli nggak perlu ngikutin saya 8 tahun lamanya di Kimia Farma, nggak harus ya, paling tidak katakan 6 bulan atau 1 tahun sudah pernah mengelola apotek dan ternyata hasilnya proven misalnya, hasilnya terlihat gitu ya, apoteknya jadi maju gitu kan, yang tadinya omsetnya sekian jadi sekian, yang dilakukan apa saja. Nah itu adalah bagian dari untuk meyakinkan si prospek. Gitu dok. Itu ya untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Itu juga saya juga mengalami sendiri dulu kalau pas menawarkan kemitraan klinik vaksin itu, kalau pas paling awal susahnya minta ampun, tapi setelah 5 ke atas malah pada nawarin sendiri. Mereka yang minta Betul. sini sudah kewalahan. Ya, Nah setelah itu perlu proses. Ya. Betul. Oke. Nah, itu berarti kalau sama Pak Andi itu maksudnya apa Pak? Maksudnya satu manajemen untuk pelatihan apa atau gimana itu? Jadi Pak Andi itu punya platform namanya Belajar Bisnis Apotek. Ya. Di Indonesia itu yang saya tahu ada 2, ya Pak Andi sama Bu Wina yang di Jawa Barat ya. Kalau di Jogja itu Pak Andi Eko. Nama platformnya Belajar Bisnis Apotek. Jadi di sana memang ada beberapa level belajar dan saya diminta memang untuk mengisi. Jadi saya di situ sebagai narasumber sebenarnya dok. Jadi sebagai narasumber, ya tidak menutup kemungkinan juga mungkin ke depan kita juga akan mengarah ke sana juga, gitu ya. Ya. Nah, terus kan kadang juga kaitannya sama perizinan, Pak. Nah, apa aja sih yang perlu disiapkan Jawa Coba ini kalau pengen bikin apotek gitu, Pak? Kalau nggak salah kemarin saya lihat di salah satu gambarnya apoteknya ada tulisan food and drink juga ya, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, bentuk betul. Apotek bersama swalayan. Apa namanya? Minimarket aja bisa jualan obat bebas, herbal ya. Kenapa kita nggak juga jualan minimarket kan gitu? Jadi ya tentu yang masih ini ya, masih relevan dengan kesehatan ya. Kalau apotek jual rokok, jualan bir misalnya, ya itu udah nggak relevan dengan bisnis kita kan. Nah, jadi yang memang minuman-minuman ya air putih atau mungkin minuman-minuman sehat gitu ya. Karena memang itu juga ternyata termasuk Pareto A juga gitu, salah satu air mineral yang kita jual di apotek itu masuk 5 besar itu. Jadi memang itu pasar yang tidak bisa kita hindari. Jadi itu bisa untuk meningkatkan omset juga. Kadang teman-teman kita saklek gitu ya, apotek tidak jual minuman, tidak jual makanan, padahal itu termasuk peluang untuk kita jadikan komoditi untuk kita jual di apotek. Oke, terkait dengan perizinan itu memang kalau di apotek itu tentu apoteker sebagai komandannya nanti dia minta atau mengajukan rekomendasi surat izin praktek ya. Surat izin praktek nanti keluar, kemudian nanti baru mengarah ke surat izin apotek. Surat izin apotek sekarang udah ada mall pelayanan publik ya, atau satu pintu itu ya, dan ya kalau kita ya ke DPMPTSP ya, nanti DPMPTSP akan memberikan
surat ke dinas kesehatan untuk divisitasi ke apotek yang sudah mengajukan itu, dan tentu kelengkapan berkasnya harus dipenuhi ya, dari aspek kesiapan bangunan, IMB-nya gitu ya, kemudian SDM-nya gitu ya, ada apoteker, ada yang mempersyaratkan ada apoteker pendamping, ada yang mempersyaratkan di sana cukup dengan D3 atau S1 farmasi sebagai tenaga teknis kefarmasian, karena lulusan SMK farmasi sekarang kan sudah tidak bisa dipakai lagi sebagai persyaratan perizinan. Kalau zaman dulu masih bisa. Jadi minimal ada apoteker penanggung jawab, lalu kemudian D3 atau S1 farmasi, dan beberapa tempat harus ada apoteker pendamping. Jadi ada 2 apoteker di apoteknya gitu ya. Nah, itu kan nanti visitasi dinas kesehatan, kemudian dinas kesehatan memberikan rekomendasi melalui DPMP TSP, yaitu semuanya udah melalui online ya, melalui online di DPMP TSP, nanti kemudian DPMP TSP mengeluarkan CA, surat izin apotek. Ya, meskipun lewat online ya kita sebagai manusia memang harus sering mengingatkan ya, karena kadang pekerjaan mereka juga banyak, ya harus sering disenggol-senggol juga itu. Iya. Itu sih. Yang penting lagi terkait dengan aspek bangunan tadi adalah rukonya itu memang harus jelas gitu ya. Harus jelas itu ruko itu tidak dalam disewakan ke orang lain misalnya, atau tidak sedang disekolahkan gitu ya. Paham ya bahasa disekolahkan itu? Misalnya lagi buat dijaminkan bank gitu ya. Nah, kalau memang sedang dijaminkan bank, maka paling tidak kita ada surat dari bank bahwa bank itu memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan itu memang sedang menjaminkan rukonya untuk kebutuhan katakanlah pribadi atau bisnisnya. Kemudian ada catatan bahwa pembayarannya itu tertib gitu. Nah, kalau pembayaran tertib kita akan lebih aman tentu ke depannya. Artinya jangan sampai kita misalnya udah sewa 2-3 tahun, nah ternyata ada pihak bank mau menyita, padahal kita udah sewanya katakanlah 6 tahun atau 4 tahun. Nah, itu kita yang akan dirugikan nantinya. Jadi harus jelas semuanya memang di awal. Oke. Gitu, Dok. Ya, ini termasuk mungkin kesulitannya itu yang di bawahnya izin apoteknya ya, seperti SLF-nya itu nanti turunannya kan cukup banyak ya. Nah, itu juga betul, harus jadi concern juga ya. SLO ya, betul. Nanti di bawahnya kan masih ada damkar, BLH dan segala macam, itulah. Kalau mungkin untuk dari lingkungan hidup Pak sekarang Faisal ada. Kalau untuk lingkungan hidup sekarang sudah surat pernyataan aja sih, Dok. Kalau dulu sampai tahap pemeriksaan, kalau sekarang hanya memberikan pernyataan bahwa kita ini siap untuk menjaga lingkungan gitu. Oh. Jadi tidak perlu lagi ya. Tidak perlu ke DLH lagi sekarang. Sebenarnya lebih mudah sekarang, cuman itu tadi karena lewat online, sehingga kita tetap harus rewel juga ke DPMP TSP-nya. Oh iya, itu masukan baru sih, saya terakhir masih PPT itu sih. Dan mungkin juga buat gambaran sih, biasanya dari dinas perizinan ini putus-putus. Dinas perizinan itu mensyaratkan kalaupun sewa itu minimal 5 tahun kalau di sini ya. Jadi mungkin maksudnya biar nggak habis ngurus terus sewanya habis, mungkin seperti itu. Nggak tahu kalau di sana gimana. Jadi artinya kalaupun kerjasama harus hati-hati ya, sama pemilik ruko. Jadi kalau sewa ataupun kerjasama itu minimal banget itu 4 tahun sebenarnya. 4 tahun, 6 tahun lebih baik, 10 tahun lebih baik lagi gitu ya. Ya itu sebenarnya salah satunya memang pengurusan izin juga lama kadang ya. Kemudian yang kedua, apotek itu kan perlu payback period kan. Payback period apotek itu kan tergantung tergantung omset, tergantung keuntungan yang didapat ya kan. Nah, rata-rata itu bisa 1-2 tahun. Nah, kalau kita sewanya 2 tahun baru payback period, nah kita untungnya kemana kan gitu. Jadi paling tidak ya di atas itu gitu ya, 4 tahun atau 6 tahun sehingga kita bisa menikmati keuntungan yang ada di waktu setelah payback period itu gitu ya. Jadi terkait dengan waktu itu arahnya ke situ sebenarnya. Di samping juga
tadi kaitannya perizinan, dan yang perlu juga ini di apa, ketika melakukan MOU dengan pemilik ruko itu disepakati sebaiknya itu masa berlaku sewa atau masa berlaku perjanjian itu setelah apotek operasional. Nah, itu yang kadang kita tak hindari itu ngurus izin, ya mohon maaf ya, mungkin beberapa daerah ada yang mudah, ada yang sulit ya. Belum lobby-lobby ke IAI misalnya, di situ ada kadang kan teman-teman kita juga ada yang beberapa wilayah kan ada terkait dengan jarak gitu ya. Nah, itu kadang ada sensitif di situ, itu cukup memakan waktu yang lama. Apalagi kalau makanya rukonya harus dipastikan juga IMB-nya misalnya. Nah, pengurusan IMB kalau belum ada itu juga cukup lama gitu ya. Jadi kalau jangan sampai kita 1 tahun ngurusinnya terus terhitung sewa gitu misalnya, kita udah habis waktu yang cukup banyak gitu ya. Jadi disepakati di awal perjanjiannya, katakanlah hari ini nggak apa-apa, cuman mulai waktu sewa atau mulai kerjasamanya itu adalah setelah apotek operasional atau tanggal pertama apotek opening gitu. Itu salah satu ininya tuh, ya biar teman-teman nggak rugi lah gitu. Iya. Iya, mungkin nggak banyak yang mau seperti itu, Pak, yang milik ruko. Ya itu tergantung negosiasinya, dan alhamdulillah kita sih hampir rata-rata oke sih dengan sesuai dengan tanggal operasional. Itu lagian kita kan belum pakai juga kan gitu. Tapi ya kita harus menyegerakan, paling tidak di situ ada waktu, mungkin dikasih waktu kalau memang yang pemilik rukonya aduh rugi dong saya gitu kan. Ya dikasih waktu katakanlah 1 sampai 3 bulan gitu. Jadi kalau 3 bulan ternyata belum keluar ya sudah dihitung masa sewa misalnya begitu. Itu salah satu negosiasinya seperti itu, Pak ya. Betul. Pak Faisal sendiri untuk pengurusan izin, apakah murni diurus sendiri atau pakai pihak ketiga, Pak? Kita untuk saat ini ngurus sendiri. Jadi ngurus sendiri itu apoteker yang menjadi penanggung jawab yang mengurus itu semuanya. Oh, itu. Ada juga sih teman-teman yang nawarin jasa seperti itu, ya boleh lah. Tapi kalau masih cukup bisa sendiri, sebenarnya itu, Pak. Ya, masih ada misalnya sendiri itu juga jadi pembelajaran buat apoteker penanggung jawab, sehingga ada momen di situ untuk dia belajar terkait dengan pengurusan. Tapi belajar sekarang, nanti 5 tahun lagi peraturannya udah berubah, Pak. Kan seperti itu. Ya paling tidak dia udah menikmati prosesnya. Nah, kira-kira ada nggak, Pak, yang bisa dilakukan sebelum izin itu keluar, yang bisa dilakukan paling nggak cuma buat kecil-kecilan bisa ada omset gitu, Pak, kalau di bisnis apotek ini? Misal sudah ada SIPA-nya tapi izin apoteknya belum keluar nih. Kalau untuk saat ini sih, kalau saya sendiri untuk apotek-apotek saya memang belum melakukan ya, karena saya pengennya tidak kehilangan momentumnya, karena memang misalnya kita udah izin apotek nih, boleh kita misalnya jualan di situ produk-produk herbal misalnya, atau ada food and beverage-nya misalnya. Cuman kan ketika orang tahu di situ apotek kok nggak ada obatnya kan gitu misalnya, ya kan? Atau misalnya mau izin toko obat dulu, ya sama aja kita ngurus izin juga kan. Terus harus merubah lagi ke izin apotek ya. Jadi paling tidak kalau memang mau buat jualan ya paling obat herbal sama food and beverage misalnya. Atau kalau misalnya dokter mau praktek di apotek misalnya, bisa mungkin praktek dokter dulu misalnya, katakanlah gitu. Tapi kita tidak bisa kan jualan obat-obatan atau apalagi obat keras kan gitu. Jadi kalau saya ketimbang nanti masyarakat termindset, loh ini apotek tapi nggak jualan obat gitu. Jadi khawatirnya mindset itu kemudian termindset di mereka, tertanam di mereka, nanti pas opening malah mereka udah mungkin katakanlah antipati, atau sana kan bukan apotek gitu kan, belum ada keluar izin apoteknya misalnya begitu. Tapi bisa disiasati memang dengan
produk-produk herbal atau food and beverage, atau tadi praktek dokter dulu misalnya. Nah, itu bisa juga Kalau disiasati demikian. obat-obat bebas Sambil nggak bisa, Pak ya? ya kalau obat bebas kan Kayak eh, paracetamol misalnya atau apa? ya sejatinya kan sebenarnya kan paling nggak kan toko obat, ya kan. Nah, Hmm. kemudian pengadaannya kan lewat mana kan gitu. Kalau misalnya katakanlah warung aja misalnya, warung aja boleh Pak jualan obat bebas misalnya, Paramek misalnya, katakanlah Hmm. Promak gitu kan. Ya Hmm. tentu kita berarti kan belinya ke apotek kan, bukan ke supplier, karena supplier kan Hmm. akan memberikan produknya ke apotek yang Apotek. berizin kan gitu. Ya. Iya, jadi Oh, kalau kita ya, ya. mau beli kan berarti ke apotek. Nah, kalau beli ke Hmm. apotek harganya udah berapa kan Naik. gitu. Ya, Uh, ya. Kalau menurut pengalaman Pak Faisal sendiri, dari sekian banyak cabang tadi, paling lama pengurusan sampai berapa bulan atau tahun, Pak? ya, saya ada yang paling lama sih, tapi kembali lagi memang eh, dari sisi apotekernya gitu ya. Kemudian dari sisi bangunannya, itu tentu jadi pengalaman yang berharga ya. Itu kurang lebih saya pernah di 6 bulan, 6 bulan itu pengurusan. Oh, 6 bulan Tapi udah memang paling lama itu, Pak ya? ya, itu paling lama itu. Itu kendalanya memang kebetulan waktu itu ada salah satu dosen saya, beliau mau buka apotek di ruko yang beliau punya. Nah, kemudian ya udah kita sanggupi, kita sepakati, kemudian apotekernya dapat, lalu kemudian kita mulai pengurusan. Nah, ternyata IMB-nya belum ada waktu itu. Nah, Hmm. kebetulan rukonya itu 2 lantai dan untuk pengurusan IMB 2 lantai itu cukup lumayan apa kredit banget dan makan waktu banget. Sering ada salah-salah, kemudian revisi lagi karena ketika udah kaitannya dengan aspek bangunan itu bukan bukan kapasitas kita lagi kan, di situ ada kita udah menggunakan orang, padahal itu udah Hmm. menggunakan jasa yang biasa mengurus IMB, tapi ya waktunya ternyata juga tidak bisa dipercepat juga gitu ya, karena ya nggak tahu lah itu namanya ini ya birokrasi atau mungkin karena sistemnya begitu ya. Karena kalau udah kaitannya IMB kan ada bangunan dalam gambar secara teknik sih ya, Hmm. terkait sipil gitu ya. Aspek ukurannya, kemudian Plan-nya. eh, pokoknya ya komplit banget itulah gambarnya itu. Ya, nah itu ternyata revisi-revisinya banyak banget di situ dan sangat makan waktu banget di situ. Jadi memang itu pengalaman ya, ke depan kalau misalnya opening lagi ya pastikanlah IMB-nya sudah ready kan gitu. Cuman kalau nggak salah dengar untuk saat ini IMB itu malah bisa menjadi tidak sesuatu yang wajib kalau kita itu sewa di situ. Jadi cukup menyertakan perjanjian sewa menyewa dengan pemilik ruko, maka DPMP-TSP nggak mengharuskan ada IMB, kalau nggak salah begitu. Wah, baru lagi ini, saya belum tahu malah. Iya. PBG berarti ya, PBG ya. Ya Heeh, betul. Kalau ya. sekarang PPG. Nanti ganti Heeh. lagi namanya. Ya, Kadang malah ada yang misal IMB-nya udah usaha tapi usahanya yang lain masih minta untuk dirubah lagi itu juga. Nah, di sini malah seperti betul itu. ya. Wah, itu juga repotnya di Ya, situ. ya. Heeh. Jadi paling nggak ruko ya, ruko. Rumah, toko, peruntukannya untuk apa? Klinik, apotek, toko kelontong. Jadi kalau bisa banyakin sekalian peruntukannya, sehingga nanti ketika kita mau buka klinik oke, mau buka apotek oke, mau buka minimarket oke, gitu misalnya. Tapi kalau misalnya di situ untuk bengkel atau mungkin yang lain, nah itu bisa jadi tidak spesifik ke kesehatan, maka harus merubah atau menambah. Oke. Eh, nah, ini kan Pak Faisal juga ada program kemitraan, Mbak. Tadi kan kayaknya juga ada yang tanya nyerempet masa kemitraan. Itu kalau Hmm. pengen join, misal ada ini, misal teman di Magelang pengen buka kemitraannya dari Seven Farmasi, itu sistemnya seperti apa? Kira-kira budget yang harus mereka siapkan gimana? Terus nanti apa yang bisa mereka dapatkan mungkin, Pak? Oh iya, oke. Jadi apa namanya, eh kemitraannya itu
misalnya nih ada dia punya ruko gitu ya. Nah, rukonya di mana? Nah, itu nanti kita ada tim riset nanti. Tim riset ini yang akan mengkaji kelayakan apotek tersebut gitu ya. Apakah memang layak di situ atau enggak? Atau misalnya dia investor saja, kita cari ruko memang yang benar-benar strategis Pak Faisal. Ya udah nanti cari ruko, kemudian nanti untuk investasinya misalnya dari pihak mitra misalnya. Nanti dari kita katakanlah dari pengelolaannya ya, pengelolaan itu mulai dari apa namanya SDM-nya kita siapkan, kemudian perizinannya juga kita yang apa namanya siapkan ya, tim-tim kita, kemudian opening, kemudian persediaannya juga kita apa namanya kita yang ngelola gitu ya, yang ngolah datanya, kemudian item apa saja yang perlu dipersiapkan gitu ya. Jadi nanti intinya terima beres itu nanti untuk apa namanya pengelolaannya. Jadi SDM kita Jadi kelola, operatornya gitu ya istilahnya Pak ya. ya betul. Jadi, kalau misalnya di sini ada dua pilihan ya, misalnya ada yang punya ruko atau yang hanya punya katakanlah investasinya saja. Ini saya punya uangnya nih, ayo disewakan untuk apotek atau untuk apa buka apotek gitu katakanlah begitu. Ya kalau misalnya kita harus sewa tentu kita harus melihat ruko yang mau disewakan nilainya berapa kan gitu. Tentu modalnya cukup besar kalau misalnya konsepnya sewa. Tapi kalau ada ruko yang strategis misalnya ada mungkin katakanlah di daerah Magelang tadi misalnya. Saya orang Magelang, saya lihat ada ruko yang bagus Pak. Cuman saya nggak bisa negosiasi dengan pemilik rukonya gitu misalnya. Ya bisa jadi nanti kita tim kita survei kemudian tim kita nego dengan pemilik ruko tersebut kan itu. Jadi nanti kita memang sedang mengarah karena sekarang apotek kan sudah banyak banget ya Dok ya di Indonesia di wilayah kita ini udah banyak banget apotek walaupun sebenarnya untuk pasar buka baru itu masih banyak banget jumlahnya itu masih artinya masih peluang untuk buka apotek itu masih sangat besar gitu ya kalau melihat dari jumlah penduduk di Indonesia kemudian angka kesakitannya katakanlah 14 sampai 20% ya tergantung wilayah masing-masing maka memang pertumbuhan jumlah apotek itu masih sangat memungkinkan gitu ya masih prospek sekali lah untuk bisnis apotek ini jadi tapi kita memang tadi karena di masing-masing daerah dengan apa regulasi dengan apa namanya apa ya. Jadi masing-masing daerah itu punya keunikan yang berbeda-beda dalam pembukaan apotek gitu ya. Kadang misalnya Kimia Farma nggak boleh nih masuk sini, K24 nggak boleh nih masuk sini. Seven aja kita udah di apa pasang kuda-kuda di wilayah kita di sini ada beberapa apa memang sudahlah cukup satu aja gitu sudah jangan banyak-banyak di sini gitu jadi apa artinya memberikan kesempatan yang lain lalu akhirnya kita mengarah ke bisnis pengelolaan apotek gitu ya bisnis pengelolaan apotek ini memang kita mencari apa bisnis owner atau mungkin apoteker yang punya apotek tapi kok rumit banget ya ngurusin apotek karena memang ngurus apotek ini sangat kompleks banget gitu ya ngurus SDM-nya, ngurus keuangannya, ngurus persediaan barangnya, ngurus supaya apa namanya omsetnya meningkat, ngurus supaya profitnya apa tinggi gitu misalnya. Jadi memang sangat kompleks sekali. Belum lagi kita arah dari bisnis pengelolaan kita ini juga sebenarnya adalah pengen apotek ini usaha apotek yang misalnya dikelola oleh kita itu sustain gitu ya. Jadi jangan sampai katakanlah orang punya apotek lalu kemudian dari anaknya nggak ada yang apoteker, nggak ada yang meneruskan lalu akhirnya apoteknya tutup misalnya, tidak bisa dikelola misalnya oleh orang lain. Nah, kalau kemudian dikelola oleh kita harapannya itu sustain. Jadi selamanya bisa bertahan. Nanti kita yang rekrut apotekernya, kita yang rekrut SDM-nya katakanlah begitu. Dan ini sebenarnya kita lagi mau running, jadi makanya kita belum publik sebenarnya. Nanti insya Allah ada waktunya kita publik, karena kita masih menggarap dulu untuk sistemasi di Seven Farmasi. Tapi kalau ada yang memang berminat, makanya tadi saya sampaikan sudah ada 3 yang kita kelola, salah satunya adalah di Banyuwangi gitu. Sebenarnya kita pengen bergerak step by step tentunya.
per wilayah gitu ya, sehingga kita lebih mudah dalam controlling dan pendampingannya gitu ya. Kalau kita mencar-mencar nanti khawatirnya nggak maksimal, karena kita memang yang paling utama adalah talent atau orang-orang yang mengelolanya. Jadi nanti memang ada divisi marketingnya, ada HRD-nya, kemudian ada bagian keuangannya gitu ya, sehingga semuanya tertata dengan baik, dan semua apotek yang kita kelola itu benar-benar sempurna lah gitu ya. Artinya jangan sampai orang nyari obat ini kosong gitu ya. Obat ini kosong tadi dalam artian memang obat yang masuk dalam kategori Pareto A dan B lah, gitu minimal gitu. Itu jadi harapannya kita memang pengen kuat di sisi organisasinya, di holding company-nya, kita kuat juga di keuangannya, sehingga kita tidak, jangan sampai mengecewakan user kita atau yang business owner yang mau kita kelola apoteknya. Tapi tidak menutup kemungkinan barangkali di sini dari peserta ada yang berminat, silakan nanti bisa chat ke kontak saya. Ya, Pak. Ya dok. Paling ada yang tanya lagi nih, biaya kemitraannya berapa Pak? Ya nanti di chat sendiri ya. Karena mungkin nanti ya harus dihitung per masing-masing. Ya. Oke. Nah, kalau sistem bagi hasil sendiri, misal dengan pemilik ruko dan segala macam, itu sistemnya berarti bulanan Pak ya, bukan nunggu RUPS tahunan gitu ya? Kalau sebaiknya Ya, mungkin. bulanan. Jadi kayak Indomaret Kalau dengan itu bulanan. Bulanan, betul. Tapi kalau dengan investor, itu dividennya bisa kita bagi per 3, per 6, atau per 1 tahun. Ya, tergantung kebijakan kita. Kan apotek kan memang harus bertumbuh kan, apalagi apotek baru kan. Ketika bertumbuh, maka butuh untuk peningkatan persediaan. Nah, jadi nanti ya ininya toleransinya bisa 3, bisa 6, atau per 1 tahun maksimal. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan tapi nggak tahu bisa jawab sini nggak ini. Pak Faisal, tips lobby-lobby ke IAI kalau dekat apotek sekitar. Ya, ajak ngopi. Ya, jadi pada prinsipnya Bapak Ibu mau jadi kalau saya sih prinsipnya gini, saya mau buka apotek, saya ini melanggar nggak buka apotek di sini, gitu aja. Kalau nggak melanggar, ya perjuangkan, gitu ya. Ini kalau ini mau cerita nggak ya? Ya mudah-mudahan di sini nggak ada teman-teman sejawat saya di sini, gitu ya. Jadi di wilayah itu memang berbeda-beda. Ada yang di wilayah tertentu itu ada kuota per kecamatan. Jadi kecamatan A misalnya kuotanya 6 apotek. Jadi kalau masih 5, berarti boleh nih kita nambah, katakanlah kita buka 1 apotek di situ. Ada yang berdasarkan jarak. Jadi misalnya kalau mau buka apotek jaraknya harus lebih dari 500 meter. Kalau 500 meter atau kurang, maka tidak diberikan izin misalnya. Nah, kalau itu kan jelas berarti kan. Oh, kalau tadi wilayah A berdasarkan kuota kecamatan, berarti kalau kuotanya udah habis ya nggak bisa kita buka di situ. Terus ada wilayah lain, ada jarak di situ. Kalau di atas 500 meter, berarti boleh. Ya udah, berarti kan kalau kita di atas 500 berarti boleh. Nah, yang unik, nggak ada ketentuan kuota, nggak ada ketentuan jarak, tapi ketika kita mau buka di situ, nggak boleh sama sebelahnya. Ya, nah nggak boleh sama sebelahnya itu tadi, kita ini melanggar apa enggak, kan gitu. Ya, kalau tidak ada aturan, kadang mohon maaf, teman-teman ini ya kalau kamu buka di situ ya kamu nggak punya etika gitu. Padahal kita udah silaturahmi nih, saya mau buka di sini. Ya kamu kalau buka di situ ya bunuh saya, bunuh apotek saya kan gitu. Nah, ada yang masih sentimen begitu. Nah kalau makanya IAI itu memang harusnya membuat aturan yang jelas, tapi memang itu harus dikeluarkan oleh Perbub atau Perda gitu ya. Jadi bukan dari organisasi, karena memang organisasi sebenarnya tidak punya hak untuk melarang anggotanya. Anggotanya mau
mau ada punya kesempatan, kenapa enggak diberikan kesempatan itu. Sepanjang tadi sebenarnya, sepanjang dia sudah visibility study, sudah ngitung jumlah penduduknya, jumlah apoteknya, dan masih ada peluang di situ, katakanlah untuk tadi market share-nya belum dimakan semua, katakanlah oleh apotek yang ada di situ. Artinya masih ada orang belanja keluar daerahnya atau keluar wilayahnya. Berarti kan masih ada potensi. Nah, yakinkanlah di situ dengan data itu bahwa apoteknya Mbak siapa tadi misalnya mau buka di situ itu memang layak gitu ya, dan layak untuk diperjuangkan. Nah, itu udah oke aja. Kalau urusan misalnya, tapi kan dekat dengan apotek lain gitu kan. Nah, justru kalau dekat dengan apotek lain, berarti kan pusarannya orang nyari obat kan di situ, gitu. Atau mungkin itu udah lokasi yang strategis. Nah, kalau misalnya itu bukan lokasi strategis, ya bolehlah kita mungkin dilalah pas ngepasi tempatnya jauh dari apotek kompetitor. Tapi saya lihat untuk teman-teman kalau mau cari lokasi strategis, pasti di situ udah ada apotek, gitu ya. Bahkan dulu pas saya di Kimia Farma ataupun ini, ketika Kimia Farma mau buka supaya surveinya nggak panjang lebar, di situ ada kompetitor lainnya belum. Nah, iya. Itu sama itu Mantal Farma juga kayak gitu itu. Betul begitu. Jadi itu udah menjadi artinya kita nggak perlu survei lebih mendalam dan memang di situ itu sudah separuhnya aja ini. Betul, tinggal kita main diferensiasi atau pelayanan yang berbeda, nanti orang tinggal pilih saja kan di situ. Jadi terkait dengan jarak, kemudian kok ada yang bilang nanti membunuh market saya. Nah, itu sebenarnya malah itu orang yang nggak siap untuk bertumbuh. Kalau siap bertumbuh, maka ketika ada kompetitor yang katakanlah lebih maju, ya kita juga harus lebih maju lagi kan gitu. Jadi sama kontra HP itu. Betul. Jadi HP aja sebelahan, satu jalan aja nggak tertukar rezekinya ya, Pak ya. Betul. Jadi nanti malah akan saling katakanlah berkompetisi dalam memberikan layanan yang terbaik ke masyarakat. Tapi kalau nggak ada kompetitor, saya cuma pemain tunggal di sini, bebas gitu kan, mainnya bebas, pelayanannya bebas, kemudian nggak harus gitu kan, semuanya dijual-jual aja gitu kan. Nah, kalau ada kompetitor, tentu akan membuat nilai yang berbeda dan menjadi pemicu untuk kita lebih baik. Yaitu kadang perlu diyakinkan, dan tidak semua teman-teman sejawat kita itu punya pemikiran yang sama. Tapi prinsip saya tadi, kalau kita nggak melanggar, maka perjuangkan. Karena saya pernah juga presentasi di depan 14 apoteker ya. Saya mau buka apotek, dan 11 apoteker itu keberatan. Dari 14 itu 11 keberatan saya buka di ruko tersebut. Presentasi apa ada kayak gitu, Pak? Presentasi SWOT, presentasi studi kelayakan apotek kita, bahwa di situ masih masih worth it untuk dibuka. Yang menyelenggarakan siapa, Pak? Maksudnya sampai mengumpulkan 14 apoteker. Ya, teman-teman IAI yang menyelenggarakan, teman-teman IAI. Walaupun itu mendadak juga gitu. Makanya saya juga kaget loh, kok ada acara beginian. Jadi saya ngikutin aja, cuman kok ujung-ujungnya ada voting, keberatan, ketidakberatan. Nah, di ujung acara itu, karena saya sudah presentasi sebaik mungkin, saya sampaikan, tolong disimpan catatan teman-teman yang keberatan tadi. Kalau sampai kemudian ini menjadikan saya tidak diberikan rekomendasi oleh organisasi profesi saya untuk membuka apotek di sini, maka saya akan maju perdata. Langsung itu. Jangan gitu Mas Faisal, jangan gitu loh. Saya sudah datang dengan baik-baik. Saya sudah sampaikan bahwa apotek itu, ya kita sebagai muslim tentu rezeki sudah ada yang ngatur, dan saya sudah jelaskan secara rasional, dan saya juga tidak melanggar. Saya punya surat-surat yang legal gitu, bahwa saya boleh buka dimanapun katakanlah. Nah, jadi
tidak ada yang berhak untuk menghambat saya. Itu tadi kalau misalnya mau diperjuangkan ya. Makanya ketika ketemu kayak gitu, saya udahlah kita ke bisnis mengelola yang apa teman-teman yang mungkin kesulitan dalam pengelolaan, nanti kita bantu dalam manajemennya. Itu kok saya kalau pas kayak gitu saya teringat salah satu film itu, Pak. Ip Man berapa ya? Tahu, Pak? Ip Man. Nah, Ip Man berapa mau buka perguruan kungfu, suruh presentasi di depan semua pemilik. Saya kebayang seperti itu, wah segitunya ya. Iya. Baru. Bahkan setelah itu kemudian saya disidang lagi ke pengurus harian. Jadi saya juga pengurus sebenarnya. Cuman ya udah saya ngikutin aja. Cuman di situ saya sampaikan tidak ada argumen yang terbantahkan dari alasan saya untuk mendirikan apotek. Jadi akhirnya mereka menerima saya artinya saya akhirnya diberikan rekomendasi. Tapi teman-teman yang nggak powerful atau nggak punya daya juang gitu misalnya, ya akhirnya ya mundur gitu. Ada 1, 2, 3 yang kemudian mundur, bahkan sampai sekarang juga belum bisa buka apotek di tempat tersebut. Gitu. Masih ditanyakan lagi nih, Pak, pas pemaparan isinya apa aja, Pak, sehingga bisa diterima. Ya, pas pemaparan kita mulai dari analisa SWOT ya, kemudian alasan kita mendirikan di situ ya, kemudian pokoknya sebenarnya mainnya lebih ke SWOT sama konsep apotek kita itu kemana gitu. Jadi kalau konsep apotek kita ini berbeda, kalau yang lain katakanlah tradisional, kita lebih modern. Tentu kan mereka harusnya itu menerima kan gitu, bahwa konsep kita ini berbeda dengan yang lain kan gitu. Saya sudah paparkan dan ternyata kok ada voting, itu yang saya kaget sih sebenarnya. Itu di luar dugaan saya. Kalau ada voting waktu itu saya sampaikan mending saya nggak usah presentasi. Jadi kalau mau nego kan kesehatan, seperti kita udah tahu COVID kemarin, kita tahu ya kesehatan itu ternyata lebih utama dibandingkan bahan pokok lainnya, misal makanan, sandang pangan segala macam. Artinya kalau yang bisnis kaitannya dengan sandang pangan, papan segala macam aja bisa tuh setiap berapa meter sudah ada, masa kita yang di dunia kesehatan harus berkilo-kilometer jaraknya, kan harusnya seperti itu ya. Tapi kalau kita saling renggang ya orang yang nggak tahu juga, akhirnya yang mending berhenti ke Indomaret daripada ke apotek beli vitamin, ya. Atau check out di klinik ya. Akhirnya banyak yang ya sebenarnya sih kita artinya peduli juga gitu, bahwa memang prinsip kesehatan itu juga salah satunya kan pemerataan. Cuman ya itu harus dikaji kan gitu, harus dikaji. Makanya kalau yang berdasarkan kuota tadi saya masih masuk, cuman itu juga harus diupdate kan, jumlah penduduk kan terus meningkat kan setiap tahunnya, jadi harus diupdate. Mungkin tahun kemarin 5, tahun ini bisa jadi 6 gitu kan, jadi memang harus diupdate dan dievaluasi secara berkesinambungan. Jadi memang harus diatur gitu, kalau nggak diatur memang pada akhirnya tidak terjadi pemerataan kan gitu. Jadi tapi jangan sampai yang bikin atau yang mengatur itu ya orang-orang kita, ya tentu memang yang berkompeten dalam misalnya kaitannya dengan survei gitu ya, jumlah penduduk, angka kesakitan, kemudian aspek wilayah strategis, kemudian daya beli gitu ya, kemudian ya dari statistik itu juga bisa dapatlah data-data dari situ. Jadi memang ya itu perlu dipikirkan oleh organisasi ya, termasuk mungkin dokter sendiri kan gitu kan, katakanlah tentu ada artinya mungkin ada jarak gitu, atau mungkin jarak itu kemudian mengacu pada jumlah penduduk gitu ya. Kalau menurut saya sih lebih mengacu pada jumlah penduduk, kemudian angka kesakitan. Nah kalau apotek selain angka kesakitan, karena yang ke apotek tadi ternyata kan tidak hanya orang yang sakit saja, sakit ringan gitu, tidak hanya yang sakit ringan saja, tapi
Ada orang yang datang ke apotek itu untuk kaitannya dengan preventif misalnya ya, pencegahan. Kemudian ada yang juga sekedar beli minuman atau makanan kalau memang konsep apoteknya retail juga gitu. Ya, Oke. Ya, gitu dong. ya, pokoknya tadi untuk ngitung jumlah penduduk, mungkin kalau saya pas ikut workshop kayak Indomaret, Alfamart kayak gitu kan, ya bisa selain dari data statistik, bisa juga ngitung secara manual ya. Nanti dari Google Maps itu kalau mereka biasanya paling gampang. Ya, Google Maps dihitung aja jumlah atap rumahnya itu nanti dikalikan 4, nah, tinggal radiusnya berapa. Itu kalau bisa. ngitung secara Ya sederhana. itu mungkin kalau saya Google Earth biasanya Google Earth itu untuk pengamatan secara visual. Tapi kalau untuk pengamatan secara data kita pakai BPS biasanya. Jadi pakai data statistik penduduk di kecamatan tersebut itu berapa. Lalu kalau mau menghitung market share-nya itu memang kita paling tidak ada membuat sampling 1 atau 2 apotek kompetitor, di situ mobilitas orang lewat berapa, kemudian serapan ke apotek, orang yang mampir ke apotek itu berapa. Nah itu ketemu nanti persentase, ketemu nanti rata-rata orang per hari, per bulan yang datang ke situ, ketemu nanti itu berapa jumlah orang dalam 1 bulan yang ke situ. Jadi dapat itu market share-nya, bisa ketemu juga itu asumsi omset yang masuk ke sana. Sehingga ketika kita mau buka layak atau tidak dengan katakanlah mobilitasnya kita kok lebih tinggi, oh berarti tentu kita bisa dapat lebih banyak kalau di sana aja dapat sekian misalnya, itu. Oke. Jadi Yang bisa menggunakan lainnya mungkin saya ngasih insight lagi mungkin kalau yang di tempat lain itu biasanya ngitung jumlah karyawan, misalkan Kimia Farma mesti udah ada untuk omset sekian, jumlah karyawannya mungkin 1 shift biasanya 2 atau 3. Nah itu juga mungkin bisa buat patokan ya. Oh ini kok jumlah karyawan 1 shift bisa sampai 4 sampai 5 ya, berarti omsetnya gede ini. Nah, dibandingkan cuma 2. Ya bisa juga demikian gitu. Cuman kalau yang ngerti ya, kalau dokter udah ngerti, kalau yang nggak ngerti kan bisa saja baru buka apotek karyawannya 5 kan begitu misalnya. Ya itu masuk ke kurikulumnya Pak Faisal untuk workshopnya. Iya. Nah, dari Pak Faisal sendiri dulu waktu mau mulai bisnis kayak gini, itu ada nggak penolakan dari keluarga, Pak? Pas awal saya resign dari Kimia Farma, kemudian saya berniat untuk buka apotek, itu orang tua pertama minta untuk tetap bekerja juga sebagai karyawan waktu itu. Nah, cuman waktu itu saya coba ngelamar ke distributor, tapi nggak tahu nih, pas sudah wawancara kok nggak jadi ini, mungkin saya tahu dari pernah di Kimia Farma atau apa gitu ya, sehingga tidak jadi. Saya ya bismillah, tanpa katakanlah ya, dari Kimia Farma saya dapat ada pesangon gitu kan, ya saya gunakan untuk artinya untuk kehidupan keluarga ada, kemudian untuk apotek juga ada. Jadi ya tadi karena kita udah meyakini lokasinya bagus, kemudian strategis, dengan asumsi kita bisa mendapatkan hasil yang signifikan sesuai dengan harapan, dan alhamdulillah ternyata betul waktu itu kita opening pertama omset itu 65 juta, itu saya ingat betul. Terus bulan berikutnya itu Masya Allah, dilalah memang saya buka bulan Februari, kalau nggak salah Maret itu udah mulai puasa ya, terus April itu Lebaran, jadi omset bulan kedua itu langsung di atas 100 juta itu, 120 kalau nggak salah itu, jadi udah langsung meroket waktu itu. Ya bagi saya meroket. Karena memang kalau di Kimia Farma juga salah satu, kalau sekarang ya, kalau dulu itu omset di bawah 100 juta itu udah nggak layak itu apotek di Kimia Farma. Nah kalau sekarang 200 juta, makanya untuk persediaan di Kimia Farma juga minimal di 200 atau 250 kalau nggak salah sekarang itu untuk persediaan barangnya. Oke, wah ini udah 1 jam Pak ya. 200 itu udah nggak layak di Kimia Farma. Melihat dari margin dan operasional ya Pak nanti Pak. Oke. Betul ya. Dan ya.
Ini karena sudah 1 jam Pak, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan sih Pak. Wah nanti mungkin bisa ikut nanti kalau Pak Faisal mengadakan workshop sendiri atau mau buka kemitraan bisa langsung dengan Pak Faisal nanti di DM mau buka Seven Farmasi. Itu berarti nanti semuanya sekarang namanya Seven Farmasi semua Pak? Jadi untuk apa logo brandnya ya Seven, cuman nama apoteknya memang kita beberapa menggunakan nama daerah. Cuman untuk logonya itu ada angka 7-nya lah. Nah nanti di bawahnya biasanya menggunakan nama daerahnya. Jadi tetap brand Seven-nya dapat, tapi kita juga masing-masing menggunakan nama di daerahnya. Oke, ini untuk Pak Edi Sambada. Mungkin pertanyaannya disimpan untuk lain kali Pak ya. Kalau nggak di DM nanti Pak Faisal ini ada pertanyaan lagi. Oke, sebelum kita tutup. Mungkin kita waktu berapa menit lagi nih? Ya 5 menit lagi nggak apa-apa. Pak Edi Sambada lebih baik persediaan cash atau tempo. Ya, kalau untuk apa namanya? Sebenarnya cash atau tempo itu pilihan ya. Jadi kalau misalnya tempo, katakanlah nih kita baru mau buka apotek ya, supplier itu memang berbondong-bondong untuk ngasih barang dan sudah juga langsung memberikan waktu tempo, katakanlah ada yang 21 hari, ada yang 1 bulan. Padahal kita apotek baru mau buka, mereka juga ngejar omset juga. Cuman kita sebagai pemilik bisnis tadi, jadi namanya apa? Salah satu kekuatan bisnis adalah salah satunya adalah di kekuatan keuangan, gitu ya. Jadi katakanlah tadi persediaannya 100, katakanlah kok kita tempo semuanya, tapi kita punya cash di bank senilai persediaan. Gitu. Jadi katakanlah kok, mohon maaf nih, katakanlah obatnya nggak laku semua 1 bulan misalnya, ya itu nggak mungkin lah ya terjadi karena ketika kita udah mengkonsep ya tentu akan jalan kan. Jadi nanti apa namanya dengan kita ada dana safety itu tentu akan lebih aman. Kalau misalnya katakanlah nih pahitnya obatnya banyak atau 50% nggak laku, ketika kita kemudian ditagih dalam waktunya, kita sudah ada dana safety-nya. Nah kemudian kok mau cash saja gimana Pak? Ya mau cash lebih bagus lagi gitu ya. Tapi tetap ya nama dana safety itu tetap harus ada. Jadi misalnya saya mau buka apotek dengan persediaan 100 juta, saya beli obat-obatannya 100 juta secara cash. Nah itu tentu ketika kita belinya cash, maka keuntungan itu juga cash juga kan gitu. Tapi kalau kita tempo, maka uang itu adalah uang yang kemudian akan diputar kembali, kemudian untuk membayar gitu kan, kemudian untuk operasional dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau namanya orang masih hutang itu kan berarti artinya uang yang kita peroleh itu juga belum menjadi milik kita sepenuhnya kan gitu. Kecuali tadi kita punya dana cadangan senilai dari nilai persediaan yang kita persiapkan di awal. Jadi kalau dipilih mending cash atau tempo, ya itu pilihan itu. Tapi kalau memang uangnya ada dan masih ada dana safety-nya, tentu cash lebih berkah ya kalau dalam Islam ya. Untung-untung ada yang konsinyasi Pak ya. Untung-untung ada yang nyalakan konsinyasi itu lebih menguntungkan mungkin. Nah ini kalau konsinyasi juga konsinyasi itu juga kalau saya sendiri itu konsi itu kan barang-barang yang memang dititipkan ya, barang yang dititipkan di apotek kemudian untuk dijual. Tapi kalau kemudian mereka tidak memberikan, yang menitipkan konsi tidak memberikan product knowledge, kemudian tidak memberikan benefit yang lebih dibandingkan produk yang lain, yang ngapain itu konsinyasi yang kalau menurut saya tidak punya nilai lebih gitu ya. Jadi kalau konsi paling enggak secara diskon lebih besar gitu ya, kemudian secara manfaat lebih bagus misalnya. Nah, kemudian ada program dari mereka yang ditawarkan, misalnya ada cashback atau mungkin ada masukan buat pemilik apotek ataupun frontliner gitu ya, atau buat pelanggan gitu ya, sehingga produk itu jalan. Jadi kalau di saya konsinyasi itu kita coba paling enggak 1-3 bulan. Kalau 3 bulan ternyata dari 10 produk hanya 5 yang laku misalnya, ya berarti kita selanjutnya itu beli dengan beli putus atau cash atau tempo gitu ya, tapi bukan konsi lagi gitu ya. Jadi misalnya
hanya 5 item saja. Yang 5-nya kita kembalikan dan sama sekali kita tidak sediakan lagi ya. Karena kadang mohon maaf kadang kita ini beberapa pemilik apotek sudah memang karena kongsi gitu kan, dia numpuk 1 tahun di situ ya wis. Nah, kita nggak punya kepedulian ke pemilik produknya. Nah, kita harus peduli juga dengan pemilik produknya. Barangkali di tempat lain laku, ya kita kembalikan saja yang memang tidak laku di tempat kita kan gitu. Tidak laku itu sebenarnya bisa jadi karena tidak ada program. Tapi kalau ada program, misalnya yang jualan nanti dapat cashback atau yang jual dapat 5.000 misalnya. Nah, itu kan berarti ada program. Kemudian dari pemilik produk memberikan produk knowledge, manfaat produknya apa saja. Nah, itu kan berarti memberikan pengalaman daripada produknya, tidak hanya nitip saja tapi tanpa ada usaha apapun dari pemilik produk. Nah, itu kalau saya kurang ini ya, kurang saya minati. Gitu, Dok. Gitu. Iya, dokter ya. Bertanya ya. Ya. Nah, pokoknya disesuaikan strategi masing-masing ya, Pak ya. Nah, ini kan ini sebelum kita tutup nih, Pak, barangkali ada tips buat sejawat Dopa yang ingin buka apotek, apa yang harus disiapkan? Ya, jadi apa namanya, untuk kita itu berhasil dalam bisnis apapun, itu memang yang pertama itu kita harus menjadi orang yang ahli di bidangnya. Ya, seperti dokter ini ahli dalam THT ya, Dok ya? Saya THT kebetulan, Pak. Tapi bukan klinik vaksin juga. Nggak apa-apa. Jadi apa namanya, harus jadi ahli di bidangnya gitu ya. Jadi misalnya apotek ya berarti harus ahli dalam bidang perapotikan A sampai Z itu ya apa ahli di situ. Cuman kita memang punya keterbatasan ya, kita manusia biasa gitu ya. Artinya mungkin kita ahli dalam katakanlah mengelola atau membuka apotek, tapi mungkin tidak ahli dalam bidang mengelola keuangannya atau tidak ahli dalam kegiatan marketingnya. Nah, disitulah kita perlu peran-peran yang memang ahli di bidangnya. Ya katakanlah kita sebagai pemilik bisnis, sebagai owner di situ, nah siapkan dana. Jadi ketika nanti apoteknya sudah jalan, siapkan dana untuk mencari talent-talent terbaik yang memang kita perlu siapkan tadi. Jadi yang pertama, katakanlah kalau misalnya baru buka apotek, buka katakanlah 1, kemudian berhasil, kemudian duplikasi ke apotek berikutnya. Kemudian jangan lupa untuk investasi di tadi talent ya, di apa orangnya, di personnya. Jadi kalau misalnya apoteknya sudah 10, sudah 5 misalnya, nah itu harus dipersiapkan sisi-sisi orang-orang tadi, keuangan, kemudian marketing, sehingga aktivitasnya kita itu tidak pecah gitu ya. Kadang business owner itu kebanyakan mikir sehingga akhirnya malah hasilnya jadi tidak maksimal. Dia tidak ahli di bidang keuangan tapi dia memaksakan diri misalnya. Sebenarnya kita tahu tentang keuangan, membaca laba rugi, membaca neraca, tapi untuk mengolek data, kemudian kebijakan finansial, nah itu kita perlu orang-orang finance, orang akuntan yang mengolek datanya, walaupun secara aplikasi ada misalnya. Kemudian orang marketing. Kemarin saya ada lihat teman sejawat yang punya apotek, tapi menariknya itu dia dominasi banget atau penjualannya itu yang menarik itu adalah lewat marketplace. Jadi hampir tiap hari itu ada tim yang jadi CS online katakanlah. Jadi live gitu ya di Lazada, live di Shopee misalnya. Dia jualan paket produk kesuburan ya. Di situ ada vitamin E-nya, ada apa namanya katakanlah sampolat, kemudian ada susu untuk meningkatkan kesuburan. Itu menarik banget itu. Setiap hari saya lihat kok ada ratusan transaksi di sana. Jadi memang sekarang juga sudah digital marketing sudah menjamur ya, apalagi setelah pandemi kemarin. Tanpa disadari pasar offline itu udah terjangkit oleh pasar online gitu ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus menghadirkan itu di dalam bisnis apotek kita. Nah, kemudian
tadi kolaborasi gitu ya, ada praktek dokternya ya. Jadi itu lebih baik lagi karena memang di apotek kan tidak hanya menjual obat bebas, obat keras saja, tapi juga ada obat-obat prescription yang harus ada resep dokter gitu ya. Nah, jadi kolaborasi dengan dokter itu akan lebih baik, lebih aman gitu ya. Sehingga tidak ada sentimen juga dari dokter untuk apotek kok jualan apa namanya amlodipin nggak pakai resep gitu kan, terus yang ke tempat saya siapa? Misalnya kan begitu ya. Ya, Nah, jadi ya. memang harus ada kolaborasi sehingga memang saling membutuhkan. Kita ini apotek dengan dokter itu memang apa ya, satu sama lain memang saling membutuhkan, nggak bisa semuanya berdiri sendiri, apalagi nanti peraturan akan semakin ketat itu ya. Jadi dibuat nanti untuk apa tim-timnya tadi sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi investasikan uangnya itu tadi untuk membeli ya talent terbaik. Mencari talent terbaik bisa lewat online ya, atau mungkin bisa lewat Dopa Indonesia juga bisa ya. Saya juga belum tahu Pak di Dopa Indonesia. Saya Habis ini scrolling Dopa ya, Pak. ya, kalau kan nanti di Jogja kita ketemuan aja ya, kopdar siap. ya. Nah, siap Pak. Ya gitu Dok. Itu ya. Kita harus kuat di SDM-nya, kita harus kuat di keuangannya, kita harus kuat di sistemasi dari bisnis apoteknya, sehingga harapannya apotek kita itu bisa sustain, artinya jangka panjang, bukan hanya buka apotek 1, 2, 3, 5 tahun selesai, tapi sepanjang masa apotek kita tetap eksis. Itu yang diharapkan dari bisnis apapun. Oke, terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Faisal. Ya, mungkin kapan juga kita coba ya, namanya apa, keinginan kan disebutkan dulu aja nggak apa-apa ya, diafirmasi positif. Ke depan coba kita collab sama Seven Pharmacy Group bikin workshop bareng ya, biar memperkaya ranah perapotekan ya, di Indonesia. Betul. Biar nggak monoton nanti ya. Oke, sebelum saya tutup untuk IG Live malam hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Faisal, dan saya juga mengucapkan terima kasih ke Jawa Dopa yang sudah ikut IG Live malam hari ini. Cukup banyak pertanyaan, biasanya nggak ada yang bertanya ini. Tapi mungkin followernya Pak Faisal banyak, jadi banyak yang tanya hari ini. Oke. Belum banyak banget saya. Jangan lupa juga teman-teman untuk follow IG saya ya. Ya, jangan lupa itu kalau mau konsultasi, mau buka di sana di kota sendiri-sendiri ya silakan nanti di chat Pak Faisal. Oke, sebelum saya tutup, saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Faisal. Mohon izin,